Oknum polisi kurir narkoba terancam hukuman mati. Banjir 2 meter rendam pemukiman warga di Bekasi. Tanaman kuping gajah naik daun, terjual hingga 2 juta rupiah. Selamat siang pemirsa, ini siang kembali hadir memperbarui informasi Anda siang ini. Selain 3 informasi tadi, kami juga akan hadirkan informasi terkait pemukiman warga di Cilandak yang disulap menjadi lukisan 3 dimensi. Ya, selain itu kami juga memiliki informasi tentang kehadiran bioskop mini yang mungkin bisa menjadi alternatif untuk Anda menonton film box office. Bersama saya Davi Pratama. Dan saya Kutsia Firdausi, inilah iNews Siang selengkapnya. Pemirsa, keributan antara keluarga pasien dengan petugas medis terjadi di salah satu rumah sakit di Jeneponto, Sulawesi Selatan. Pemicu keributan hanya karena pihak rumah sakit dianggap lamban dalam mengurus administrasi. Ketegangan berlangsung di ruang unit gawat darurat Lanto Daeng Pasewang, Jeneponto, Sulawesi Selatan. Keluarga pasien ini marah karena petugas medis dianggap lamban mengurus administrasi terkait rujukan ke rumah sakit lain. Mereka minta persoalan administrasi dan perlengkapan lainnya diurus belakangan karena pasien yang menjadi korban pembacokan kondisinya harus cepat ditangani. Sementara dari pihak rumah sakit mengatakan belum dapat memindahkan pasien karena masih menunggu informasi balik dari rumah sakit rujukan. Seharusnya ini dikirim saja dulu naik ambulans, sambil dihubungi rumah sakit yang mau terima. Apa tidak mau terima atau tidak, kalau tidak terima, nanti di Makassar dipikirkan. Ini kalau menunggu terus bagaimana? Sekarang sudah muntah pasiennya. Kalau ada apa-apa, siapa yang bertanggung jawab? Ketegangan antara keluarga dan kerabat pasien berakhir setelah proses administrasi selesai. Dengan menggunakan mobil ambulans, pasien dirujuk ke salah satu rumah sakit di kota Makassar. Dari Jeneponto, Sulawesi Selatan, Sulaiman Hai, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang bocah 4 tahun di Medan, Sumatera Utara disiksa oleh paman dan bibinya sendiri. Kedua pelaku telah ditangkap, berikut barang bukti yang digunakan untuk menyiksa bocah tersebut. Bocah malang berusia 4 tahun ini dirawat intensif di Rumah Sakit Bayangkara, Medan, Sumatera Utara. Ironisnya, KR dirawat akibat disiksa oleh paman dan bibinya sendiri. Kedua orang tua bocah malang ini menitipkannya karena mereka tengah menjalani penahanan akibat terlibat kasus narkoba. Kedua pelaku tega memukul korban dengan alat terapi pijat, bahkan terkadang menggantungnya di dinding. Selain menangkap pelaku, polisi juga mengamankan barang bukti yang digunakan untuk menganiaya korban. Dari hasil pemeriksaan dalam sebulan ini, pelaku sudah menyiksa korban 5 kali. Apa alasannya? Itu aja bang, karena cakap kotor gitu. Kotor? Seperti apa katanya? Cakap bang, kemaluan laki-laki dia bilang. Itu dianiaya pakai apa? Pakai apa ya bang? Pakai bambu. Kita berawal dari laporan masyarakat di mana masyarakat setempat di tempat kejadian perkara itu melihat kondisi anak ini ketika dia berhasil keluar dari rumah dan kehausan lalu meminta minum kepada orang yang di tetangganya ya. Kemudian dia dilihat bahwa anak itu kondisinya sudah lebam-lebam. Mereka berinisiatif untuk melakukan upaya yaitu melaporkan ke pihak kepolisian. Atas perbuatan kejinya, kedua pelaku terjerat pasal kekerasan dalam rumah tangga dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Pemirsa, jika terbukti menjadi kurir narkoba, oknum perwira polisi yang ditangkap di Kota Pekanbaru Riau terancam hukuman mati. Polisi terus menyelidiki keterlibatan pelaku yang diduga terlibat dalam lingkaran jaringan narkoba internasional.
polisi mengejar sebuah mobil yang membawa narkotika viral di media sosial. Kejadian ini berlangsung di Jalan Soekarno-Hatta, Kota Riau, Pekanbaru, Jumat sekitar pukul 7 malam. Lantaran melawan, anggota Ditres Narkoba Polda Riau menabrak dan memberondong mobil yang dikemudikan oleh oknum perwira polisi berpangkat Kompol berinisial IZ dan rekannya sesama kurir sabu berinisial HW. Akibatnya IZ yang menjabat sebagai Kepala Seksi Identifikasi Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Riau tertembak di bagian lengan dan punggung dan kini berada di Rumah Sakit Bayangkara Polda Riau. Sedangkan HW rekan IZ, seorang mantan residivis kasus narkoba, mengalami luka di kepala akibat benturan. Dari operasi penangkapan, polisi menyita barang bukti narkotika jenis sabu sebanyak 16 kg. Polisi terus menyelidiki kasus oknum perwira polisi yang diduga juga terlibat dalam jaringan narkoba internasional ini. Apabila terbukti, Kompol IZ terancam dipecat dari kepolisian. Bersama rekannya HW, kedua tersangka dijerat pasal 114 dan 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman mati atau penjara paling lama 20 tahun. Tim Liputan iNews melaporkan. Dan untuk mengetahui perkembangan terbaru dari kasus ini sudah bergabung bersama kami Kapolda Riau, Irjen Pol Agung Setia Imam Effendi. Selamat siang Pak Kapolda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, hingga hari ini perkembangan terbaru seperti apa Pak dari kasus ini Pak? Iya, dianya nggak ada, belum pakai rekom dia. Ini dengan segera tentu dengan kerja. Ya, kami mohon maaf terjadi sambungan masalah teknis, tapi nanti kami akan kembali mencoba menghubungi Bapak Kapolda Riau. Untuk sementara, pemirsa tetaplah bersama kami segera kembali usai jeda berikut, tetaplah di iNews Siang.